Silakan perhatikan simbol ini dan simbol ini. Halo? No, 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 no. Halo, kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial langkah-langkah membuatkan soal dari Microsoft Office Word, kemudian dipindahkan ke dalam Google Form tanpa harus menggunakan copy paste. Langkah yang pertama yaitu buatkan terlebih dahulu soal dengan menggunakan program Microsoft Office Word seperti pada contoh yang telah saya buat seperti ini. Pada saat membuatkan soal, pilihan ganda dibuatkan ke bawah, jangan menyamping. Jangan gunakan jarak spasi ke bawah antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian sampai dengan nomor 10 seperti ini. Contoh menggunakan jarak yaitu antara nomor 1 dan nomor 2 dengan cara melakukan enter sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ini adalah jarak. Nah, pada saat pembuatan soal seperti ini, karena akan dimasukkan ke dalam format Google Form, maka jangan buatkan jarak spasi ke bawah. Jadi formatnya yaitu seperti ini. Kalau sudah kita mengatur format soalnya, kita minimize lebih dahulu atau bisa dikeluarkan juga. Sekarang kita coba buka Google Chrome, kemudian masuk ke email kalian dengan cara mengetikkan gmail.com. Kemudian carilah akun. Pada saat memilih akun, jangan gunakan akun .sch.id, gunakanlah akun Gmail, karena pada saat menggunakan akun .sch.id, maka pada saat membuatkan sebuah convert antara Microsoft Office Word ke dalam Google Form, maka tidak akan support. Jadi kita gunakan akun Gmail. Silahkan diklik. Ketika sudah masuk ke dalam akun Gmail, maka di sebelah kanan atas ada 9 titik. Silahkan diklik 9 titiknya. Kemudian kita akan masuk ke Drive terlebih dahulu. Silahkan klik Drive-nya. Kemudian kita akan tambahkan soal yang sudah tadi kita buat di program Microsoft Office Word. Pilih tambah atau tanda plus baru, pilih upload file, kemudian cari file soal ujian yang sudah kalian tadi buat, klik open. Kemudian di sebelah kanan paling bawah, upload telah selesai, tetapi soalnya belum muncul di tampilan seperti ini. Maka sebaiknya kita refresh terlebih dahulu dengan cara menekan tanda panah yang melingkar di paling atas sebelah kiri. Silakan diklik. Ditunggu sesaat, maka soal sudah masuk ke dalam Google Drive. Ketika soal sudah selesai di-upload, kemudian muncul di Google Drive, maka kita akan klik 2 kali soalnya. Kemudian kita akan simpan dengan menggunakan Google Dokumen dengan cara yaitu pilih buka dengan Google Dokumen, klik paling atas ya. Kemudian kita simpan dengan cara pilih file, kemudian simpan dengan Google Dokumen. Maka soal sudah berhasil disimpan dan diformat menjadi Google Dokumen dari Microsoft Office Word ke dalam
Google Dokumen. Setelah kita membuatkan format simpan ke dalam dokumen, maka kita pilih drive yang ada di atas drive saya. Silahkan diklik, kemudian klik sembarang di warna hitam agar keluar soal yang sudah tadi kita buka. Kemudian kita refresh, maka soal itu akan berubah menjadi Google Dokumen. Contoh soal dengan format Google Dokumen dan contoh format dengan soal Microsoft Office Word. Maka soal yang nanti kita akan convert ke dalam Google Form yaitu soal dengan bentuk Google Dokumen seperti ini. Kemudian kita buka Google Form-nya, yaitu dengan cara memilih tanda tambah di sebelah kiri atas atau ada tulisannya baru, silahkan diklik, kemudian pilih lainnya paling bawah, kemudian pilih Google Formulir, silahkan diklik Google Formulirnya. Setelah Google Form tampil atau Google Formulir tampil, maka kita akan mengkonvert soal dengan cara menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Google Form itu sendiri. Tetapi kita harus menginstal terlebih dahulu. Pilih 3 titik paling atas sebelah kanan, kemudian pilih add-on, kemudian cari Form Builder, kemudian install, lanjutkan. Pada saat melanjutkan, Form Builder ini meminta akun kita. Silahkan klik akun kita yang sedang digunakan, klik, kemudian turunkan ke bawah, pilih izinkan. Form Builder telah selesai diinstal, kemudian pilih selesai. Oke, maka Form Builder sudah berhasil terinstall. Apabila kita sudah menginstal Form Builder, maka pilih tanda silang, tutup. Oke, kemudian tampilan add-ons ada di atas sebelah kanan ya, dengan bentuk seperti puzzle seperti ini. Sekarang kita akan membuatkan convert soal, tetapi sebelumnya karena nanti kita akan membuatkan soalnya secara acak, maka soal pada nomor 1, 2 sampai dengan seterusnya, maka kita akan hapus. Kita buka lagi Google Drive saya, kemudian pilih soalnya yang dalam bentuk dokumen. Nah, nomornya kita akan hapus semua. Nomor 1 kita hapus, nomor 2, 3 sampai dengan nomor 10. Setelah kita menghapus nomor soalnya, maka kita kembali lagi ke formulir, kemudian pilih yang gambarnya bentuk seperti puzzle, tulisannya yaitu add-on ya, diklik, kemudian pilih Form Builder, kemudian pilih Start, maka akan muncul tampilan di sebelah kanan. Karena formatnya dokumen soal tadi, maka pilih Google Doc yang warna biru muda, silahkan diklik. Kemudian di tengah-tengah akan ditampilkan soal yang sudah kita buat tadi. Silahkan klik soalnya, kemudian pilih select.
Setelah memilih select tadi, maka di sebelah kanan scroll bar yang terdapat di form buildernya silahkan turunkan ke bawah. Maka kalian diharuskan untuk merubah format soalnya. Karena soal pilihan gandanya dimulai dari baris ketiga, maka dari baris ketiga sampai dengan baris ke-12 pilih multiple choice. Diklik, kemudian pilih multiple choice. Karena yang ini sudah bentuknya multiple choice, jadi tidak usah diklik lagi. Tetapi baris yang pertama yaitu merupakan judul soalnya, maka kita gunakan short answer baris ke-1 dan baris kedua. Atau dia secara otomatis sudah membuatkan format secara tersendiri. Apabila belum seperti ini, maka kalian silahkan pilih multiple choice untuk pilihan ganda dan short answer untuk judulnya. Kalau sudah, silahkan pilih import select. Klik import selectnya. Silahkan tunggu sesaat. Ini berpengaruh dengan jaringan internet juga ya. Kalau misalkan jaringan internetnya lancar, maka proses mengkonvert soalnya juga akan lancar. Nah, apabila sudah selesai, silahkan disilang saja from buildernya, kemudian scroll barnya silahkan diturunkan. Maka soal sudah jadi seperti ini. Setelah soal berhasil di convert, sekarang kita akan membuatkan nama, kelas, dan nomor absen untuk mengisi siswa pada saat akan mengerjakan soal. Pada pertanyaan, silakan diklik, kemudian ketikkan nama siswa. Kemudian pilih jawaban singkat, pilih wajib diisi, karena siswa harus mengisi identitas terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Klik. Kemudian pilih tanda tambah. Sekarang kita buatkan kelas. Opsinya kita ganti menjadi kelas 1A. Tambahkan opsi lainnya 1B, tambahkan opsi lain lagi 1C. Kalau sudah membuat kelasnya, sekarang pilih tanda tambah lagi di sebelah kanan. Sekarang buatkan nomor absen. Ini secara otomatis akan berubah menjadi jawaban singkatnya, karena kita tidak membuatkan soal. Jadi pilihnya jawaban singkat. Kalau misalkan di sini belum berubah menjadi jawaban singkat, silakan pilih jawaban singkat. Validasi respon tidak kita gunakan, kita hapus saja. Teks jawaban singkat, yaitu siswa diminta untuk mengisi sendiri nomor absennya. Jangan lupa wajib diisinya diklik, karena siswa diwajibkan untuk mengisi identitas terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Kelasnya juga wajib diisi. Klik kembali nomor absennya. Nah, karena identitas siswa dan soalnya menjadi dua bagian, maka kita pilih tambahkan bagian untuk memisahkan antara identitas siswa dengan soalnya. Silahkan diklik. Maka akan berubah bentuk seperti ini, bagian 2 dari 2. Bagian judulnya kita kopikan soal UTS ini, pilih copy, kemudian kita buatkan judul, paste. Kemudian beri tanda silangnya, kita masukkan ke dalam deskripsinya. Itu kita copy dulu,
kemudian klik deskripsinya, klik kanan, kemudian paste. Kemudian soal UTS ini karena tidak kita gunakan lagi, maka kita akan hapus. Nah, cara mengklik soal UTS-nya, maka di bawah ini ada gambar tempat sampah, silahkan pilih hapus. Kemudian beri tanda silangnya juga kita akan hapus karena tidak kita gunakan. Hapus. Nah, maka pada saat siswa akan mengerjakan soal, maka siswa diharuskan untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Nanti kemudian identitas sudah berhasil diisi, barulah siswa akan dimasukkan ke dalam sebuah soal yang akan nantinya dikerjakan oleh siswa. Sekarang kita akan membuatkan format soal acak. Pada bagian atas pilih setelan. Setelan itu yang bentuknya seperti roda bergerigi, silahkan diklik. Kemudian pada bagian umum kita batasi ke satu tanggapan, jadi siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Responnya tidak usah dicentang. Kemudian kita masuk ke dalam presentasi, silahkan klik presentasinya. Kemudian pilih acak urutan pertanyaan, silahkan dicentang. Kemudian pilih kuis, kita jadikan kuis. Kemudian respon dapat melihat, sebaiknya pertanyaan tidak terjawab jangan dicentang, jawaban yang benar juga jangan dicentang. Kemudian silahkan pilih simpan. Nilai poin dicentang supaya siswa dapat melihat hasilnya. Apabila sudah selesai, silahkan pilih simpan. Sampai sini masih belum selesai karena kita harus membuatkan kunci jawaban dan skornya per soal. Sekarang kita akan membuatkan kunci jawabannya. Silahkan diklik soal yang pertama, klik sembarang saja. Kemudian pilih kunci jawaban yang ada di bawah. Ini biarkan dicentang saja ya. Klik tulisan kunci jawabannya. Kemudian karena soalnya 10 soal, kemudian nilai paling tingginya 100, maka kita gunakan poin 10 per satu soal. Kemudian kunci jawabannya yaitu untuk menampilkan proses pengoperasian komputer menampilkan berarti menggunakan monitor. Silahkan diklik monitornya, atau apabila kalian mempunyai jawaban lain dengan soal yang lain juga, ya silahkan kalian buatkan kunci jawaban dengan skor yang sesuai dengan banyaknya soal. Kalau misalkan sudah selesai, klik selesainya. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, silahkan diklik kembali, pilih kunci jawaban, kemudian buatkan skornya 10. Kemudian silahkan pilih kunci jawabannya. Perangkat lunak dalam sistem komputer dinamakan software. Pilih selesai. Kemudian soal nomor 3 sampai dengan nomor 10, silahkan lakukan proses pembuatan kunci jawaban dan skornya seperti pada contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Setelah soal diberikan kunci jawaban dan skornya atau poinnya, maka kita akan coba melihat hasil pada saat akan ditampilkan di anak atau di siswa. Kita pilih gambar seperti mata, yaitu namanya pratinjau atau view. Silahkan diklik, maka hasilnya seperti ini. Siswa diwajibkan untuk mengisi identitas terlebih dahulu, yaitu nomor absen, nama siswa, dan kelas. Ini di tampilan siswa maka akan berpindah-pindah karena kita tadi menggunakan formatnya format acak, jadi tidak apa-apa sebetulnya. Oke, silakan isikan nomor absennya. Misalkan nomor absen 1, nama siswanya misalkan
Jessica. Kemudian kelasnya 1C. Pilih tombol berikutnya, maka siswa akan langsung masuk ke dalam soalnya. Nah, silahkan siswa mengisikan soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Maka pada saat sudah mengisikan soal semuanya, pilih tombol kirim, klik, maka siswa akan melihat hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Dari sini tutorial sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan semoga bisa mempermudah pekerjaan kita. Terima kasih.